Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Batang 99 Plus part 9. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Batang 99 Plus. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan Dewi yang kekuatannya dilahap oleh Ura-chan dengan mengerikan. Di sana terlihat wajah Dewi pun langsung mengeriput dan langsung meninggoy. Di sana Dewi terjatuh karena seluruh kekuatan yang dimiliki oleh dirinya dilahap oleh tentakel milik Ura-chan. Namun tiba-tiba muncul suatu notifikasi yang memberitahu bahwa penyerapan energi gagal dilakukan. Mission fail. Ura-chan terheran-heran karena dia tidak bisa menyedot kekuatan si Dewi. Sesaat sebelum pergi dari gunung, Dewi pun di sana bangkit dan memarahi Ura-chan karena sikap Ura-chan yang tidak sopan dan asal menyedot kekuatan tanpa ngomong terlebih dahulu. Wanita itu meminta Ura-chan untuk tidak mengejutkannya seperti itu lagi. Ura-chan yang mendengar hal itu pun berhenti dan berbalik. Ura-chan melongo karena tidak percaya bahwa wanita yang baru saja dia serang ternyata masih hidup. Aneh sekali, ia berpikir bahwa itu aneh karena seharusnya Dewi sudah meninggoy. Dewi yang mengaku sebagai ibu Ura-chan pun di sana marah-marah kepadanya karena kesal dengan perbuatan Ura-chan. Ura-chan bertanya mengapa Dewi tidak bisa ia makan. Ia bertanya spesies apa Dewi itu dan kenapa Dewi memiliki bau yang sama seperti dirinya. Ia pun di sana sangat kepo. Ia berpikir bahwa mungkin ia bisa mengetahui tentang informasi makanan jika terus bertanya pada Dewi. Dewi pun tersenyum. Dia melihat wajah Ura-chan yang tampak sedih seolah-olah Ura-chan tidak mendapatkan mainan yang dia inginkan. Dewi kemudian mengarahkan telunjuknya sebagai simbol di mana Ura-chan bisa memperoleh makanan. Di antara gunung-gunung yang terlihat dingin, tampak dari kejauhan Ura-chan melihat sebuah pemukiman dengan rumah-rumah menyala yang ada di sana. Pemukiman tersebut sepertinya dihuni oleh para player game. Wanita itu pun menyuruh Ura-chan untuk pergi ke sana karena di sanalah Ura-chan dapat menemukan banyak makanan. Ura-chan merasa telah menemukan tambang emas dan rasa sedihnya terobati dalam waktu yang singkat. Dengan perasaan sumringah, Ura-chan berterima kasih kepada wanita yang mengaku sebagai ibunya tersebut. Dewi pun langsung bahagia ketika melihat Ura-chan semangat kembali. Dengan semangat memburu yang berkobar-kobar di dadanya, Ura-chan melebarkan sayap iblisnya. Dalam waktu singkat, dia bertekad akan menghabisi semua nyawa yang masih tersisa supaya ia bisa push rank. Dia berjanji akan memenuhi tujuan utamanya, yakni membinasakan semua pemain. Dia ingin menjadi makhluk paling terkuat di dalam game, mengalahkan semua player yang ada di dalamnya. Dengan secepat kilat, dia terbang menuju pusat pemukiman. Dia berkata, terima kasih atas bimbingannya. Bagai sambaran petir di siang bolong, kehadirannya mengejutkan semua pemain yang tengah melakukan kesibukannya masing-masing. Ura-chan langsung mengeluarkan semua tentakel-tentakelnya. Salah satu mangsa berhasil dia tangkap, dan tentakelnya mulai menyedot semua kekuatan pemain tersebut hingga habis. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian ini dibuat terkejut sekaligus ngeri. Kengerian mulai menyebar ke segala penjuru. Mereka saling berteriak seolah melihat tentakel-tentakel aneh muncul di mana-mana. Beberapa pemain yang belum siap untuk melindungi diri harus menerima nasib menjadi santapan Ura-chan yang sangat rakus dan kelaparan. Mereka satu persatu kehilangan kekuatannya. Di sana Ura-chan hanya berdiri tenang dan hanya mengendalikan semua tentakelnya dengan cerdik. Dia harus menghisap semua kekuatan para pemain dan jangan sampai ada pemain yang tersisa. Notifikasi pun datang silih berganti dan memunculkan pemberitahuan bahwa Ura-chan sukses menyerap level dan status para pemain. Melihat hal itu, Ura-chan merasa semakin termotivasi untuk terus melakukan perbuatan bejatnya. Semakin bertambah level dan statnya, dia akan semakin kuat. Kini semua pemain akan jadi makanan sehari-hari Ura-chan. Di sisi lain, para pemain yang sedang beraktivitas merasa risih atas kehadiran Ura-chan yang sangat mengganggu ketertiban publik. Mereka mengeluarkan senjatanya masing-masing dan memberi perlawanan. By the way, pemukiman yang sedang disinggahi oleh Ura-chan adalah pemukiman garis depan atau front village. Wilayah pemukiman ini diisi oleh para pemain dengan tingkat keterampilan yang beragam. Ada yang masih beginner, ada pula yang sudah expert. Mereka memiliki tingkat level dan rank yang juga berbeda-beda. Sayangnya, ketenangan mereka dalam memainkan permainan harus berakhir dulu sampai di sini. Meskipun mereka telah melawan, tetap saja mereka kalah. Ura-chan di sana lebih overpower. Skill dan build mereka kini jadi tak berguna. Kedatangan Ura-chan telah mengacaukan seluruh kegiatan para pemain. Akibatnya, karakter mereka satu persatu mulai terhapus dari sistem komputer.
Sementara itu di dunia nyata, salah satu bawahan Presidir datang untuk melaporkan situasi game terkini. Dia datang tergesa-gesa dengan wajah lecek dan panik seperti sudah melihat hantu penghuni toilet dan berkata, "Duh bos, ajib, gawat, ada masalah." Presidir yang sedang ngahuleng memikirkan bagaimana mengatasi masalah-masalah yang menimpa perusahaan bertanya, "Ada masalah apa?" Sang bawahan berkata, "Gawat bos, customer-customer kita mulai pada komplain. Mereka gak komplain lewat call center aja, mereka juga komplain lewat chat, email, live YouTube, dan lain-lain. Ini gimana? Mereka takutnya akan demo." Beberapa customer service dibuat pusing oleh banyaknya keluhan customer yang datang setiap detik tanpa henti. Apalagi banyak customer yang menyampaikan komplainnya dengan kata-kata kasar. Customer service hanya bisa merespon dan tidak ikut mengatasi masalahnya. Ya mau gimana lagi, tugas mereka hanya sebagai CS, hanya melayani pelanggan atas instruksi atasan. Para customer service berharap para customer ini diberikan ketabahan dan kesabaran atas apa yang terjadi. Beberapa keluhan yang diajukan oleh para customer pemain game tersebut tetap sama. Kenapa karakter mereka tiba-tiba mati oleh sosok monster tak dikenal tersebut? Mereka ingin tahu apakah ada hacker. Si Pak Presidir sambil ngudut tertawa sinis mendengar kabar dari bawahannya tersebut. Mungkin dia sudah menyadari bahwa hal seperti itu akan terjadi. Dengan santuinya dia berkata, "Ini pasti ulah Uracan. Uracan udah keluar, ini adalah berita yang bagus. Game akan menjadi semakin seru." Si bawahan Presidir justru panik dan membenarkan fakta bahwa Uracan si makhluk jahanam sudah keluar. Dia sangat ketakutan karena si Uracan bisa mengancam keberadaan seluruh pemain Chronolive. Jika para pemain dibabat habis oleh Uracan, bisa-bisa populasi para pemain menjadi nol. Si bawahan berkata, "Kok ia malah tenang dan biasa-biasa saja?" Presidir memberikan instruksi pada bawahannya untuk fokus melihat dua pemain utama saja. Salah satu pemainnya adalah Uracan dan yang satunya lagi adalah Jiwo. Coba dengan level 999. Scan lalu bergulir ke pemukiman Front Village di Chronolive yang sudah hancur. Kebakaran terjadi di mana-mana dan hanya menyisakan Uracan yang masih hidup masih ingin mencari para pemain lainnya. Si Dewi pun datang dan tersenyum. Dia berkata bahwa dia bangga dengan Uracan yang telah menghabisi para pemain yang ada. Uracan belum bisa berpuas diri, dia masih ingin mencari mangsa, nafsunya masih membara. Uracan bertanya kepada wanita tersebut. Dia berkata bahwa dia masih lapar. Dia bertanya apakah masih ada makanan yang tersisa. Si wanita yang sepertinya merupakan wujud dari paku kuntilanak ini mencoba berpikir keras. Dia mengingat-ingat beberapa tempat yang pernah dikunjungi para pemain. Dewi pun di sana ingat salah satu lokasi yang bisa menjadi salah satu tempat yang akan didatangi oleh manusia. Uracan merasa tak sabar ingin segera ke tempat tersebut. Tempat tersebut merupakan titik kumpul bertemunya Jiwo dengan Kyoka. Di sisi lain, Kyoka sudah tiba di lokasi permainan sesuai dengan perjanjiannya dengan Jiwo. Dia datang dengan tepat waktu. Dia melihat jam yang menunjukkan pukul 7:34. Kyoka di sana berkata bahwa Jiwo sangatlah menyebalkan karena ia tidak datang sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan. Ia ingat ketika dia mengancam bahwa ia akan menghabisi Jiwo jika Jiwo tidak hadir tepat waktu. Dan Jiwo sekarang malah belum datang juga. Kyoka mendadak mendengar suara langkah kaki dari belakang. Ketika berbalik arah, dia berniat akan membentak Jiwo habis-habisan. Kyoka pun di sana bersiap untuk memarahi Jiwo karena Jiwo datangnya sangat telat. Sayangnya niat Kyoka yang ingin terus mengomeli Jiwo sampai mampus urung ketika melihat orang yang berdiri di hadapannya bukanlah Jiwo, melainkan Uracan. Kyoka kaget ketika melihat karakter pemain bernama Uracan yang memiliki level yang setara dengan level yang dimiliki oleh Jiwo, yaitu level 999. Kekuatan dia tentu sangat besar, sementara itu Kyoka sendiri masihlah level 24. Di sana Uracan meneteskan banyak air liur karena ia tidak kuat menahan lapar untuk segera melahap Kyoka yang sekarang berada di hadapannya. Sebelum itu terlihat scene sedang menunjukkan kerajaan bagi para pemain pemula di Chronolive. Di sana terlihat Hawkeye yang sedang merenung dan berkata kasar secara terus-menerus di kerumunan banyak orang yang sedang berlalu lalang di sana. Sang komandan tertinggi dari 5 guild terbesar di sana memasang wajah wegah dan terlihat seperti seorang kakek tua karena kekalahannya dari Jiwo beberapa waktu yang lalu. Terlihat dulunya dia adalah orang yang sangat gagah dan juga penuh percaya diri dengan tatapan mata yang sangat tajam dan serius. Terlihat Hawkeye dengan tampilan seperti elfnya adalah orang yang sangat kuat dan penuh percaya diri dan juga berwibawa. Bahkan Hawkeye sendiri di sana dipercaya untuk menjadi seorang komandan tertinggi atas kehebatannya di dalam Chronolive.
Dijelaskan bahwa Hawkeye memiliki karisma yang unik sehingga ia bisa dipercaya menjadi seorang komandan tertinggi. Tapi semua itu berubah ketika Jiwo meluluh lantakan seluruh pasukan Hawkeye sendirian, sehingga 5 guild besar pun terhapus dan terbabat habis dari dunia. Hal itu pun membuat Hawkeye yang dikenal sebagai komandan tertinggi sekarang menjadi seorang yang lemah lesu dan gelisah karena ia menerima banyak cacian dan makian dari orang lain. Dengan mulut malasnya di sana Hawkeye berkata bahwa ia adalah seorang komandan tertinggi dari 5 guild terbesar yang ada di Chronolife. Sambil memasang wajah kurang tidur 2 tahun di sana Hawkeye berkata bahwa seharusnya seluruh guild berada di bawah kakinya. Dan ia menjadi seorang komandan yang memiliki peringkat tertinggi di dunia. Saat Hawkeye sedang berteriak karena kesal, tiba-tiba ada sebuah ledakan yang sangat besar di hadapan Hawkeye. Hawkeye yang melihat hal itu langsung terkejut dan melongo. Para player pun di sana bingung karena tempat itu diserang, padahal seharusnya itu adalah safe zone. Hawkeye di sana berkeringat dingin. Di sana ia terkejut dan bingung dengan apa yang baru saja terjadi di hadapannya itu. Bahkan di sana Hawkeye menyaksikan tentang puluhan hingga ratusan karakter yang meninggoy karena ulah Urachan yang menyerang kekuatan mereka dengan tentakel yang menjijikan. Hawkeye yang melihat hal itu pun menyaksikan dari kejauhan. Di sana ia memperhatikan Urachan yang menghabisi banyak player sendirian. Dengan wajah ketakutannya di sana Hawkeye bertanya-tanya tentang makhluk apa itu sebenarnya. Bahkan di sana Hawkeye pun membuka room chat miliknya. Terlihat room chat memberitahu bahwa siapapun yang terkena tentakel dari monsternya maka akunnya akan hilang dari Chronolife. Si Dewi pun di sana terkejut karena ia sadar bahwa ada Hawkeye yang sedang memperhatikan dirinya dan Urachan. Dewi yang melihat hal itu pun langsung tersenyum manis mengerikan. Di sana Dewi memuji Urachan. Ia berkata bahwa Urachan sangatlah menakjubkan karena berhasil menghabisi seluruh desa sendirian dalam beberapa jam saja. Terlihat air liur Urachan pun menetes dengan banyak. Ia berkata bahwa makanan yang ia habiskan masih belum cukup. Dengan wajah mengerikan dan haus akan darah, Urachan bertanya tentang di mana ia bisa mencari makanan agar bisa ia habisi dan serap kekuatannya. Dewi yang mendengar hal itu langsung berkata bahwa ia juga bingung tentang di mana tempat Urachan bisa memuaskan nafsu akan lapar miliknya itu. Dewi tiba-tiba tersenyum manis. Sambil tertawa kecil di sana Dewi berkata bahwa ada seseorang yang memiliki rasa yang sangat nikmat dan bisa memenuhi keinginan makan milik Urachan. Dewi bersama Urachan pun langsung terbang dan mereka bersiap untuk menuju ke tempat di mana Urachan bisa menikmati makanan yang sangat nikmat dan menggugah selera. Di tempat yang penuh kehancuran itu mereka pergi dengan cepat. Terlihat Dewi dan Urachan pun terbang dengan kecepatan penuh karena Urachan tidak sabar untuk buru-buru menikmati makanan yang sudah menanti dirinya. Sedangkan di tempat yang sudah hancur itu terlihat Hawkeye memperhatikan mereka sambil tersenyum di balik sebuah tembok rumah. Hawkeye di sana memandang dengan serius karena ia tahu tentang orang yang meluluh lantakan kota sendirian dengan kekuatannya. Hawkeye memperhatikan tentang komen hot isu yang ada sekarang. Hawkeye pun di sana memasang mulut kesut karena takut dengan apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba di sana ia tersenyum dengan mengerikan. Dengan wajah gila psikopatnya, di sana Hawkeye pun tertawa secara terus-menerus karena telah menyaksikan tentang orang yang menghabisi seisi desa sendirian. Cerita pun berganti di sebuah hutan dalam Chronolife. Di sana terlihat Love atau si Kyoka sedang berhadapan dengan Urachan yang ditemani oleh Dewi di belakang dirinya. Kyoka di sana bingung dengan Urachan yang terlihat seperti monster mengerikan dengan air liur yang terus mengalir dari mulutnya. Urachan di sana memperhatikan Kyoka dengan tatapan mengerikan dan bersiap untuk menyantap Kyoka yang sekarang berada di hadapan dirinya itu. Tiba-tiba di sana Dewi menyapa Kyoka. Ia berkata bahwa dirinya pasti adalah sang Kapten Love. Kyoka yang mendengar hal itu langsung terkejut. Ia terkejut karena ternyata Dewi mengenal Jiwo. Ia berkata bahwa orang yang memanggilnya Kapten Love hanyalah Jiwo seorang yang sering ia sebut sebagai Penti. Kyoka pun di sana memarahi Urachan. Ia berkata bahwa ia hampir memukul Urachan karena tampilannya yang mengerikan. Kyoka berkata mengapa Urachan mendesain karakternya dengan sangat mengerikan. Dewi yang melihat Kyoka bertingkah seperti itu pun langsung tersenyum dengan wajah yang manis. Dewi tiba-tiba bertanya apakah Kyoka sekarang sedang dekat dengan Jiwo karena Kyoka terlihat sering bermain bersama dengan Jiwo. Kyoka pun langsung menjawab bahwa ia memang merasa jika ia sering bermain berdua bersama Jiwo sebagai sebuah tim. Tapi ia mengatakan bahwa ia tidak menyukai Jiwo dan Jiwo hanya terus-menerus mengikuti dirinya saja. Dewi yang mendengar hal itu dari Kyoka langsung memasang wajah serius karena merasa kesal dengan ucapan yang dilontarkan oleh Kyoka tadi. Di sana Dewi memandang Kyoka dengan wajah kehel sambil senyum dipaksakan. Dewi pun di sana mengingat ketika ia sedang tersenyum ke arah Mr. King dan saat ia menghabisi Mr. King. Dewi ingat ketika ia ingin bertanya tapi ia malah menghabisinya karena sedang tidak mood. Dewi pun di sana ingat ketika Jiwo berkata tentang Kyoka yang membuatnya menjadi sangat penasaran.
Sambil tersenyum lebar, di sana Dewi berkata bahwa Kyoka sangatlah menyebalkan. Kyoka yang mendengar hal itu dari Dewi langsung terkejut dan bingung dengan perkataan yang dilontarkan oleh Dewi pada dirinya yang sedang ngomong. Tiba-tiba di sana Kyoka terdorong ke atas oleh tentakel Ura-chan dan Kyoka di sana langsung ditusuk tepat di bagian ulu hati milik dirinya. Kyoka di sana kesakitan hingga ia muntah sel berwarna merah dan sangat kesakitan karena serangan yang tadi dilancarkan oleh tentakel Ura-chan. Ura-chan pun di sana menyedot seluruh kekuatan yang dimiliki oleh Kyoka, sedangkan Dewi di sana melihatnya dari kejauhan dengan santuy. Sambil tersenyum manis, Dewi berkata bahwa ia berharap jika Kyoka bisa meninggoy dengan tenang. Di sana ia juga berkata bahwa Kyoka terlalu sombong dengan dirinya. Terlihat Kyoka pun berhasil dihabisi dan dirinya menghilang tanpa meninggalkan sedikit pun jejak dari bagian tubuhnya. Namun di sana terlihat sabuk milik Kyoka terlepas dan sabuk itu langsung diperhatikan oleh Dewi dari kejauhan. Ura-chan sendiri di sana terlihat menggebu-gebu setelah dirinya melahap dan menghabisi Kyoka dengan kekuatan yang ia miliki. Dengan wajah yang mengerikan di sana Ura-chan berkata bahwa Kyoka sangatlah nikmat. Ia berkata bahwa itu baru bisa disebut sebagai makanan. Dewi yang mendengar hal itu langsung berkata bahwa Kyoka pastilah sangat nikmat karena ia adalah bagian dari dewa. Ura-chan yang mendengar bahwa Kyoka adalah bagian dari dewa langsung terkejut. Ia bertanya apa maksud dari perkataan Dewi. Dewi pun langsung menjawab bahwa perkataannya tadi tidak penting, jadi ia meminta agar Ura-chan melupakannya saja. Dewi pun di sana menginjak sabuk yang dimiliki oleh Kyoka. Dengan wajah yang sangat senang di sana Dewi berkata bahwa sepertinya sekarang mereka harus pergi untuk mencari makanan yang lebih nikmat. Tiba-tiba di sana Jiwo muncul dan berkata mau kemana mereka. Ia berkata bahwa Dewi dan Ura-chan benar-benar menyebalkan. Ura-chan dan Dewi pun langsung terkejut dan mereka berdua langsung melirik ke arah Jiwo yang sudah bersiap dengan penampilan epik dengan tongkat kematian miliknya. Jiwo dengan wajah seriusnya langsung menatap mereka berdua dengan penuh percaya diri dan ambisius. Dewi yang melihat hal itu langsung memerah pipinya. Ia di sana tidak menyangka karena Jiwo datang pada dirinya. Dewi langsung menyapa Jiwo. Ia berkata bahwa ia sudah lama tidak bertemu dengan Jiwo dan Jiwo yang mendengar hal itu langsung menyuruh Dewi untuk diam. Dengan kesal Jiwo berkata agar Dewi tidak menginjakan kakinya di sana atau Jiwo akan menghabisi Dewi dengan kekuatannya. Dewi pun di sana terkejut ketika mendengar hal itu dan di sana ia baru ingat bahwa ia sekarang sedang menginjak sabuk milik Kyoka. Dewi langsung mundur. Ia berkata bahwa ia minta maaf karena kelakuannya. Ia mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya karena tidak sadar dengan sabuk milik Kyoka. Sabuk Kyoka pun di sana tergeletak dan sudah hancur sebagian karena diinjak oleh Dewi tadi. Jiwo di sana menatap dengan wajah yang sangat marah karena kesal karena kelakuan mereka berdua. Jiwo dengan tongkatnya langsung memanggil Ura-chan yang ia panggil dengan manusia tentakel. Dengan wajah psikopatnya Jiwo langsung bersiap dengan tongkatnya untuk menghantam Ura-chan. Ia berkata bahwa ia akan menghabisi Ura-chan terlebih dahulu. Jiwo pun langsung menghempaskan serangan tongkatnya itu. Ura-chan yang melihat hal itu langsung terkejut karena serangan yang dilancarkan oleh Jiwo sangatlah dahsyat dan juga kuat. Serangan Jiwo memberikan sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Bahkan terlihat serangan Jiwo menyebabkan ledakan yang terasa hingga keluar alam semesta. Jiwo dengan penampilan epik dan kerennya itu pun langsung berdiri dengan gagah sambil memegang tongkat kematiannya. Jiwo dengan wajah kesalnya berkata agar Dewi pergi. Ia mengatakan agar Dewi yang ia anggap sebagai kecoa untuk pergi sebelum ia menghabisinya. Dewi pun di sana malah memperhatikan Jiwo dengan wajah polosnya seperti mengatakan bahwa Jiwo sekarang tidak ada apa-apanya. Sambil tersenyum manis, Dewi berkata bahwa tidak ada kecoa yang secantik dirinya. Ia juga mengatakan agar Jiwo tidak menjadi sok kuat. Jiwo di sana memandang Dewi dengan tatapan tajamnya karena Dewi berkata bahwa Jiwo tidak akan bisa menghabisinya dengan mudah. Dewi pun di sana mengatakan bahwa Jiwo sekarang harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu karena musuhnya sekarang masihlah ada. Tiba-tiba di sana Jiwo terkejut karena di belakang Dewi ada sesuatu yang bergerak dengan cepat ke arahnya. Terlihat sesuatu yang datang itu adalah Ura-chan dan di sana Ura-chan sudah bersiap dengan kekuatannya untuk menyerang Jiwo. Ura-chan di sana tersenyum dengan sangat menyeramkan. Dengan cakar-cakarnya yang tajam di sana Ura-chan bersiap untuk menyerang Jiwo dengan kekuatan yang dimiliki olehnya. Ura-chan pun langsung menyerang ke arah Jiwo sehingga membuat sebuah ledakan yang sangat dahsyat ketika serangannya dilancarkan. Ura-chan di sana berhasil memukul mundur Jiwo sehingga Jiwo pun terdorong dan menciptakan sebuah ledakan. Urus yang melihat hal itu langsung terkejut. Di sana ia langsung memanggil Jiwo karena mengkhawatirkan dirinya. Jiwo pun di sana tetap berdiri dengan gagah. Ia berkata bahwa serangan tadi berhasil mengejutkan dirinya yang belum bersiap. Dengan anggota tubuh yang berbekas setelah terkena serangannya, di sana Jiwo berkata mengapa Ura-chan baik-baik saja walaupun sudah ia serang dengan tongkat kematian. Urus yang melihat anggota tubuh Jiwo terluka langsung bertanya apakah Jiwo baik-baik saja dengan lukanya yang terlihat jelas.
Jiwo langsung menjawab bahwa ya baik-baik saja, dan luka yang dimilikinya pun langsung menutup kembali dengan menjijikan, dan HP Jiwo juga langsung bertambah lagi. Urus yang melihat hal itu langsung enak karena regenerasi Jiwo sangatlah menjijikan. Sambil terbang di sana, Urachan berkata bahwa serangan yang tadi dilancarkan oleh Jiwo berhasil mengejutkan dirinya. Dengan penuh percaya diri dan wajah menyeramkan, Urachan di sana berkata bahwa serangan Jiwo tidak menyakitinya sama sekali. Jiwo yang mendengar hal itu langsung terkejut sekaligus bingung dengan ucapan yang dikatakan oleh Urachan pada dirinya. Sambil menggaruk kepalanya di sana, Jiwo berkata bahwa sekarang ia akan menghantam bebenguk milik Urachan lebih keras dari sebelumnya. Urachan yang mendengar hal itu langsung terkejut dengan ucapan yang dikatakan oleh Jiwo. Sambil membuang nafasnya di sana, Urachan bertanya apakah serangan dahsyat tadi bukanlah serangan penuh yang dimiliki oleh Jiwo. Jiwo yang mendengar serangan penuh langsung terkejut. Di sana Jiwo ingat ketika dirinya menggunakan kekuatannya sehingga menghancurkan bumi, menghancurkan planet, dan bahkan menghabisi dewa dengan hantaman tongkatnya. Ia ingat ketika ia meledakkan banyak planet hanya dengan hantaman biasa-biasa saja milik dirinya. Ia tahu bahwa saat ia menyerang dan menghancurkan banyak planet itu hanyalah hantaman serial biasa-biasa saja dan bukan masuk ke hantaman serial super serius. Jiwo di sana tiba-tiba bersinar sehingga membuat jubahnya terangkat sehingga penampilan epiknya terlihat dengan jelas. Urachan yang melihat Jiwo seperti itu langsung terkejut dan ketakutan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Jiwo. Terlihat Jiwo dengan tatapan ganasnya sedang membuat bola sihir yang mirip seperti Rasengan varian rasa jeruk. Terlihat Jiwo pun mengaktifkan skill unik miliknya, yaitu jiwa dari seorang pendekar pedang. Skill itu pun langsung aktif dan sekarang skill tersebut bisa digunakan oleh Jiwo satu kali. Jiwo yang melihat hal itu pun langsung bersiap dengan tongkatnya untuk menghantam bebenguk Urachan. Jiwo di sana memanggil Urachan yang sedang terbang dengan kencang. Jiwo memanggil Urachan dengan sebutan kecoa junior. Jiwo berpikir bahwa Urachan adalah kecoa junior, sedangkan si Dewi adalah ibu dari sang kecoa tersebut. Dengan tatapan yang amat kesal di sana, Jiwo berkata bahwa ini adalah pertama kalinya ia menggunakan sebuah skill pada orang lain. Jiwo mengatakan agar Urachan berusaha sebaik mungkin untuk menahan atau menghindari serangan yang akan dilancarkan olehnya. Urachan yang melihat hal itu langsung terkejut dan ketakutan dengan kekuatan yang akan dilancarkan oleh Jiwo pada dirinya. Jiwo di sana langsung mengambil tongkatnya dan bersiap untuk menghantam Urachan. Jiwo langsung mengaktifkan skill unik miliknya sehingga menyebabkan seluruh tanah yang berada di sana berguncang dengan kuat. Sambil memperhatikan Urachan di sana, Jiwo langsung mengambil ancang-ancang untuk menghantam Urachan dengan benar. Jiwo pun langsung mengeluarkan skill bernama Continuous Cut. Serangan itu pun langsung menyebabkan sebuah ledakan yang luar biasa hingga ledakannya keluar dari bumi dan menuju ke planet lain. Serangan itu bergerak cepat dan bersiap untuk membabat habis planet Jupiter yang notabene-nya lebih besar dari bumi. Di sana Jiwo mengingat tentang kenangannya di Chrono Life bersama Kyoka yang ia anggap masternya itu. Sedangkan serangan Jiwo di sana terus mendekat ke arah planet Jupiter yang pinggirannya dihiasi oleh cincin yang indah. Serangan itu pun mengingatkan Jiwo tentang kenangan-kenangannya bersama Kyoka seperti saat ia menuruti perkataannya berjalan bersama dan saat ia dipukuli oleh Kyoka. Planet Jupiter di sana terlihat sangat besar, sedangkan sekarang serangan Jiwo sudah hampir mengenai planet tersebut. Jiwo di sana semakin mengingat dengan senyuman Kyoka yang sangat manis dan lucu. Jiwo merasa kesal ketika ia mengingat semua hal tentang Kyoka yang selalu bersamanya. Ia ingat ketika Kyoka melirik ke arahnya dengan tatapan cantik. Sedangkan Urachan sendiri di sana terlihat sangat ketakutan karena serangan Jiwo sekarang mengenai dirinya. Dan bahkan keberadaan Urachan pun mulai memudar karena serangan Jiwo mengenai dirinya dengan sangat-sangat telak. Serangan Jiwo itu pun mengenai planet Jupiter sehingga di planet itu tercipta sebuah ledakan yang cukup dahsyat. Planet Jupiter yang telah terkena serangan itu awalnya biasa-biasa saja dan bahkan kabut-kabut bekas ledakannya pun mulai menghilang. Namun tiba-tiba planet itu bercahaya dengan sangat terang dari berbagai macam arah yang ada. Dan boom, planet Jupiter meledak karena intinya hancur setelah terkena hempasan dari ledakan yang tadi dilancarkan oleh Jiwo. Ledakan planet itu pun sangat dahsyat sehingga menutupi galaksi yang ada. Dan seperti yang kita tahu, akhirnya planet itu hancur dan menjadi sebuah partikel baru yang mungkin akan menciptakan sebuah teori Big Bang baru. Terlihat Jiwo tadi melancarkan skill Continuous Cut yang memberikan efek untuk memotong musuhnya secara terus-menerus. Dan cerita pun bersambung. Gila anjay, Jiwo makin gak ngotak skillnya anjrit, masa planet Jupiter yang beberapa kali lebih gede dari bumi langsung hancur sekali hantam.
Jelas ini terlalu OP, cok. Dan oke, untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak membuat orang yang humoris marah. Karena saat ia marah, maka bersiaplah bebunguk Anda hancur dan bersiap juga karena Anda akan menjadi makanan cacing tanah. Saya 100 alur cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wait guys, wait. Ini buat yang ngasih traktir, beneran. Sampai 20 cendol gini, ini tuh banyak banget gitu buat saya. 20 cendol, 6 cendol, 5 cendol. Ini beneran. Pokoknya makasih buat kalian semua, dan buat yang udah nonton juga terima kasih. Pokoknya makasih banyak guys. Love you.